Halo, selamat pagi saudara. Kita jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari saudara, saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati-hati, jaga hati. Nah, saudara, bagaimana kondisi hati saudara pagi ini? Apakah saudara bangun dengan rasa penuh syukur, gembira, sukacita? Ataukah sebaliknya, saudara bangun dengan penuh perasaan khawatir, penuh kesedihan, kecewa? Apa yang membuat saudara merasakan hal-hal itu? Nah, saudara, jikalau saudara menggunakan notes atau kertas, saudara bisa mencatatnya, merefleksikan diri, siapa saya saat ini? Bagaimana kondisi hati saya? Nah, saudara, Salomo mengajarkan tentang pentingnya menjaga hati, saudara. Kenapa? Karena dari hati ini akan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, ada salah satu anak remaja yang seringkali datang ke kelas remaja dan dia sering sekali mukanya muram. Nah, kenapa saudara? Karena di dalam rumah dia sering sekali dimarahin gitu ya oleh orang tuanya, saudara. Dan akhirnya hal ini mempengaruhi kondisi hatinya ketika dia datang dengan wajah yang muram. Nah, saudara, dari hati akhirnya mempengaruhi mimik kita dan akhirnya mempengaruhi juga fisik kita. Ada beberapa orang yang mungkin bisa menyimpan kondisi hati mereka, namun tidak bisa memungkiri akhirnya itu berdampak pada kesehatan tubuh mereka, saudara. Saudara, sebuah penelitian yang dilakukan menemukan bahwa orang dengan hati yang penuh dengan kepahitan akan mempengaruhi kesehatan fisik mereka, saudara. Bisa jadi terkena penyakit kanker dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kisah antara Absalom dan Yusuf, saudara bisa mengingat kembali peristiwa mereka. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kondisi hati Absalom yang penuh dengan kemarahan. Dia penuh dengan kepahitan karena apa yang dilakukan oleh saudara tirinya, Amnon. Amnon telah memperkosa Tamar dan akhirnya membuat Absalom dendam dengan Amnon. Tapi bukan dia menyelesaikan dengan baik-baik, dia malah menyimpan kepahitan terhadap saudaranya. Dan saudara tahu bahwa akhirnya ia membunuh Amnon, saudara. Dari kepahitan akhirnya ada dendam dan akhirnya melakukan action, melakukan sesuatu. Bukan saja itu, saudara, di dalam 2 Samuel 10 ayat 22 dikatakan bahwa Absalom akhirnya tidur di depan orang-orang Israel pada waktu itu, tidur dengan gundik-gundik ayahnya, saudara. Satu perbuatan yang sungguh luar biasa, yang mempermalukan. Saudara, hal ini dimulai dari kondisi hati dari Absalom. Bagaimana dengan Yusuf, saudara? Yusuf bukan dari kehidupan yang lancar atau kehidupan yang aman, saudara. Yusuf juga mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau saudara ingat, dia dibuang ke sumur, dia dibilang bahwa dia sudah meninggal, difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh juru minum raja. Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kondisi peristiwanya Yusuf. Tetapi saudara bisa melihat pilihan dari keputusan-keputusan yang Yusuf ambil. Dia memilih untuk menjaga hatinya. Dan saudara tahu bahwa akhirnya dia menjadi salah seorang pemimpin di tanah Mesir, saudara. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Absalom, saudara. Absalom akhirnya, kisah hidupnya kita tahu bahwa dia mengalami kematian yang tragis. Nah, saudara, kedua orang ini sama-sama memiliki satu peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hatinya. Namun akhirnya mereka memilih untuk berespon yang berbeda. Yang satu tetap menyimpan kepahitan dan yang satu mau untuk berdamai. Saudara, bahkan Yusuf
mengatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara tahu bahwa kalian boleh nih mereka-reka tentang yang jahat, tapi Tuhan itu mereka-reka yang baik buat saya gitu. Saudara, Yusuf berhasil memulihkan hatinya dengan melihat bagaimana Allah bekerja. Nah, bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Apakah saudara masih menjaga hati saudara? Saudara bisa menulisnya di dalam refleksi saudara, di dalam kertas atau buku yang saudara sediakan. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya Bapa bahwa kondisi hati kami sangat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan mau melihat kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Shalom.